Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini adalah tugas video fisika yang dimana saya remedial. Karena nilai saya di bawah KKM biasa. Pada video kali ini saya akan membawakan 4 materi utama, yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Gejugando, saya dari kelas 10-5. Pertama-tama, marilah kita membahas tentang hakikat fisika. Apa itu hakikat fisika? Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis, serta mencakup 3 aspek utama, yaitu sebagai produk atau kumpulan pengetahuan, sebagai proses atau cara menyelidiki, dan sebagai sikap atau cara berpikir. Aspek-aspek ini mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, serta sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, ketelitian, dan objektivitas yang digunakan untuk memahami materi, energi, dan interaksinya. Fisika sebagai produk atau a body of knowledge, yaitu kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses atau a way of investigation adalah cara para ilmuwan melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat. Fisika sebagai sikap atau a way of thinking ini berkaitan dengan cara berpikir dan sikap yang diperlukan dalam proses penyelidikan ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah serangkaian prosedur sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan berdasarkan bukti. Langkah-langkahnya meliputi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, mengolah serta menganalisis data, lalu menarik kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mencapai hasil yang objektif dan dapat diuji ulang. Pengetahuan dianggap ilmiah jika memenuhi 4 syarat utama. Yang pertama ada objektif. Pengetahuan harus sesuai dengan objeknya dan tidak dipengaruhi oleh prasangka pribadi atau kepentingan tertentu. Kebenarannya dapat dibuktikan secara empiris atau berdasarkan fakta dan pengalaman. Yang kedua ada metodik. Pengetahuan diperoleh melalui metode tertentu yang teratur, terkendali, dan konsisten. Ini merujuk pada penggunaan metode ilmiah dalam proses pengkajiannya. Yang ketiga ada sistematis. Pengetahuan harus tersusun secara teratur dan logis, tidak berdiri sendiri. Berbagai informasi saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh, di mana satu bagian menjelaskan bagian yang lainnya. Dan yang keempat adalah umum atau universal. Hasil pengetahuan tersebut berlaku secara umum, tidak hanya untuk kasus tunggal, dan dapat diuji oleh orang lain. Untuk bisa melakukan suatu proyek ilmiah, kita memerlukan prosedur atau langkah-langkah atau yang biasa dikenal dengan langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan dan melaporkan hasil. Proses ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis melalui observasi dan eksperimen. Setelah kita membahas 2 materi sebelumnya, kita lanjut membahas materi yang selanjutnya, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium penting karena berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, atau kerusakan alat saat melakukan kegiatan percobaan di laboratorium. Tujuannya agar kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan hasil percobaan tidak terganggu. Keselamatan kerja di laboratorium meliputi APD atau alat pelindung diri yang sesuai, mematuhi prosedur kerja, menjaga kebersihan dan kerapian, serta mengetahui lokasi fasilitas darurat dan cara penggunaannya. Penting untuk tidak makan, minum, atau menggunakan perhiasan di dalam lab, serta membersihkan area kerja setelah selesai dan membuang limbah sesuai aturan. Sebelum bekerja, alangkah baiknya membaca MSDS
Cari tahu sifat dan bahaya bahan kimia yang akan digunakan melalui Material Safety Data Sheet atau MSDS. Yang kedua, gunakan APD. Kenakan jas lab, sepatu tertutup, sarung tangan, dan pelindung mata atau masker sesuai kebutuhan. Ikat rambut yang panjang agar tidak mengganggu kegiatan. Yang ketiga, ketahui fasilitas darurat. Pastikan Anda tahu lokasi alat pemadam kebakaran, pancuran darurat, dan tempat cuci mata, serta cara menggunakannya. Yang keempat, jagalah kebersihan. Pastikan meja kerja selalu rapi dan bebas dari barang-barang yang tidak perlu selama bekerja. Yang kelima, jangan makan dan minum di lab. Dilarang keras makan, minum, atau membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium untuk mencegah kontaminasi. Yang keenam, gunakan alat dengan benar. Ikuti prosedur yang tepat saat menggunakan alat dan bahan kimia. Gunakan lemari asam untuk zat yang menghasilkan uap berbahaya. Yang ketujuh, jangan tinggalkan tanpa pengawasan. Jangan biarkan reaksi yang sedang berlangsung tanpa pengawasan, karena itu bisa berakibat fatal. Yang kedelapan, laporkan insiden. Segera laporkan jika terjadi kerusakan alat atau tumpahan bahan kimia kepada supervisor setelah bekerja. Yang kesembilan, bersihkan area kerja. Cuci dan bersihkan semua alat yang digunakan serta rapikan meja kerja. Yang kesepuluh, buang limbah dengan benar. Pisahkan dan buang sampah seperti padat, cair, berbahaya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kesebelas, lepas APD dengan benar. Lepaskan APD secara berurutan dan jangan lupa mencuci tangan setelahnya. Tindakan darurat yang dapat kita ambil setelah menumpahkan bahan kimia, segera bersihkan tumpahan sekecil apapun. Jika terkena kulit, cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya hingga bersih. Jika terjadi kebakaran, jika api masih kecil, coba padamkan dengan alat pemadam yang sesuai, pasir atau kain tahan api. Jika api membesar, segera keluar ruangan, tutup pintu, dan jangan kembali ke dalam gedung. Setelah kita membahas 3 materi sebelumnya, yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, kita akan membahas materi terakhir, yaitu peran fisika dalam kehidupan. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, energi, serta bagaimana keduanya berinteraksi. Tanpa kita sadari, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita loh. Dalam bidang teknologi, fisika membantu kita menciptakan berbagai alat canggih seperti komputer, ponsel, dan televisi. Semua itu bekerja dengan prinsip listrik dan magnet. Fisika juga digunakan untuk membuat alat transportasi seperti mobil, kapal, dan pesawat. Hukum Newton dan prinsip aerodinamika membuat kendaraan bisa bergerak dengan stabil dan cepat. Dalam bidang kesehatan, fisika berperan penting pada alat-alat medis seperti sinar X, USG, dan MRI. Dengan fisika, dokter bisa melihat bagian dalam tubuh manusia tanpa melakukan operasi. Fisika juga membantu kita menghasilkan energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan air. Teknologi ini membantu mengurangi pencemaran dan menjaga bumi kita. Setiap hari kita menggunakan fisika tanpa kita sadari loh. Saat memasak, bekerja, berjalan, menjemur pakaian, atau bahkan menyalakan kipas angin. Semuanya itu melibatkan konsep fisika seperti panas, gaya, serta energi. Itu saja hasil dari pembahasan materi kita pada video hari ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.